Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siania Liling, stambuk A42181193, kelas G, Prodi PJKR 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui maknanya terlebih dahulu. Makna keragaman manusia. Keragaman berasal dari kata ragam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sikap, tingkah laku, cara, macam, jenis. Jadi, ragam berarti jenis, macam. Keragaman menunjukkan adanya banyak macam, banyak jenis. Keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam seperti binatang dan tumbuhan, tetapi yang dimaksudkan setiap manusia memiliki suatu perbedaan. Perbedaan itu ditinjau dari bersifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Jika keragaman individu terletak pada perbedaan individu atau perorangan, sedangkan keragaman sosial terletak pada keragaman dari masyarakat satu dengan masyarakat lain. Jadi, manusia memiliki pribadi unik atau beragam. Selain makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Masyarakat sebagai persekutuan hidup itu berbeda dan beragam karena ada perbedaan. Unsur-unsur yang membentuk keragaman dalam masyarakat adalah agama, suku, ras, ideologi, dan politik, kesenjangan ekonomi, sosial, jenis kelamin, daerah tinggal, dan lain-lain. Makna kesetaraan manusia. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan dapat diartikan sebagai sama, tidak berbeda atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, derajat artinya sama tingkatan atau kedudukan. Jadi, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah, atau satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan tingkat atau kedudukan yang sama. Itu bersumber dari pandangan semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat, kedudukan atau tingkatannya. Yang membedakannya nantinya adalah tingkatan ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Kesetaraan atau kesederajatan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkat atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia itu tidak dibedakan dan diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain. Persamaan kedudukan atau tingkat manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kederajatan manusia. Jadi, kesetaraan tidak sekadar bermakna adanya
persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai makhluk manusia yang sama kedudukannya. Jadi, dalam keragaman diperlukan adanya kesetaraan atau kesederajatan. Artinya, meskipun individu maupun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan diakui akan kedudukan, hak-hak, dan kewajiban yang sama sebagai sesama, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Problematika keragaman dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Adanya perbedaan ras, etnik, dan agama tidaklah harus menjadikan kita bertikai dengan pihak lain. Masalah itu muncul karena tidak adanya kesadaran untuk menghargai, menghormati, serta menegakkan prinsip kesetaraan atau kesederajatan antara masyarakat tersebut, agar meningkatkan pemahaman antar budaya dan masyarakat ini adalah sedapat mungkin menghilangkan penyakit-penyakit budaya. Kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnifal tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakatnya adalah berkehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Konsep masyarakat majemuk Furnifal di atas dipertanyakan validasinya sekarang ini sebab telah terjadi perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan 1. Etnik dan ras atau asal-usul keturunan. 2. Bahasa daerah. 3. Adat istiadat atau perilaku. 4. Agama. 5. Pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan penghasilan atau ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosial budaya. Keragaman atau kemajemukan masyarakat terjadi karena unsur-unsur seperti ras, etnik, agama, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan sebagainya. Demikianlah materi yang saya presentasikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.